Halo teman-teman, jumpa lagi di Mapel Teknologi Dasar Otomotif. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai kebakaran dan juga alat pemadam api ringan atau APAR. Kebakaran ini merupakan peristiwa yang menimbulkan banyak kerugian serta korban jiwa maupun harta benda. Oleh karena itu, kebakaran ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus serta perlu dicari pencegahannya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik mampu mengetahui klasifikasi kebakaran. Yang kedua, mengetahui definisi APAR. Yang ketiga, memahami jenis dan tujuan APAR. Yang keempat, menjelaskan komponen APAR. Yang terakhir atau yang kelima, menjelaskan cara penggunaan APAR. Di sini, kalian harus bisa memahami mengenai jenis kebakaran serta pencegahannya dengan menggunakan APAR. Serta diharapkan kalian nantinya bisa menggunakan APAR dengan benar sesuai jenis kebakarannya. Kebakaran merupakan salah satu bentuk kecelakaan industri dan masyarakat umum yang sering terjadi di Indonesia. Peristiwa kebakaran ini menimbulkan banyak kerugian dan juga korban harta benda dan jiwa. Oleh karena itu, perlu dicari pencegahannya agar tidak menimbulkan terlalu banyak kerugian. Jenis kebakaran. Jenis kebakaran ini ada 5. Jenis kebakaran ini perlu kita ketahui agar kita bisa menentukan jenis APAR yang digunakan untuk mengendalikan kebakaran tersebut. Untuk jenis kebakaran yang pertama, ada kebakaran jenis A. Nah, kebakaran kelas A ini dikarenakan oleh benda padat non-logam seperti kertas, plastik, kain, kayu, karet, dan sebagainya. Jenis APAR yang cocok untuk memadamkan kebakaran kelas A yaitu jenis APAR cairan atau water, kemudian jenis APAR busa atau foam, dan juga jenis APAR tepung kimia atau dry powder. Yang kedua, kebakaran kelas B. Kebakaran kelas B ini dikarenakan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar. Contohnya, minyak bisa berupa bensin, solar, maupun oli. Kemudian alkohol, cat, dan lain sebagainya. Jenis APAR yang cocok digunakan yaitu APAR jenis karbon dioksida atau CO2, kemudian APAR jenis busa atau foam, dan juga APAR jenis tepung kimia atau dry powder. Yang ketiga, ada kebakaran kelas C. Kebakaran kelas C ini dikarenakan oleh instalasi listrik yang bertenaga. Nah, jenis APAR yang cocok digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas C yaitu APAR jenis karbon dioksida atau CO2 dan APAR jenis tepung kimia atau dry powder. Yang keempat, ada kebakaran kelas D. Kebakaran ini dikarenakan oleh bahan-bahan logam yang mudah terbakar seperti sodium, magnesium, aluminium, dan lain sebagainya. Kebakaran ini diperlukan APAR khusus untuk memadamkannya. Yang terakhir atau yang kelima, di sini ada kebakaran kelas K. Kebakaran kelas K ini dikarenakan oleh minyak masak. Minyak masak ini bisa berupa minyak sayur dan juga minyak hewan ataupun lemak yang biasanya digunakan dalam dapur masak. Jenis APAR yang digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas K ini yaitu APAR dengan jenis busa atau foam dan juga APAR jenis karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya ada sumber api. Sumber api ini harus bisa kita kendalikan supaya
api tersebut bisa segera padam. Nah, sumber api ini bisa disebabkan oleh 3 unsur. Unsur yang pertama ini bisa terjadi karena bahan bakar. Bahan bakar di sini maksudnya bahan-bahan yang mudah terbakar, baik yang digunakan di industri maupun yang digunakan oleh masyarakat umum. Yang kedua, yaitu ada panas atau heat. Panas ini maksudnya dengan suhu yang tinggi, karena panas maka api akan mudah menyala. Yang ketiga yaitu udara. Udara ini atau O2. Udara ini merupakan unsur yang diperlukan dalam pembakaran atau terjadinya api. Apabila udara cukup, maka pembakaran akan berlangsung dengan sempurna. Dengan 3 unsur ini, bahan bakar, panas, dan juga udara, maka akan memunculkan yang namanya sumber api. Untuk penanganan kebakaran tingkat kecil biasanya digunakan APAR. APAR di sini merupakan alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Alat pemadam api ringan atau APAR pada umumnya berbentuk tabung yang diisikan dengan bahan pemadam api yang bertekanan tinggi. APAR ini memiliki isi yang bermacam-macam, mulai dari cairan atau water, kemudian busa atau foam, tepung kimia atau dry powder, karbon dioksida atau CO2, dan lain sebagainya. Jenis-jenis APAR. Jenis-jenis APAR di sini ada 5, dibagi menjadi bentuk cair dan juga bentuk padat. Untuk APAR jenis cair di sini ada water dan juga foam. Kemudian untuk jenis padat di sini ada dry powder, CO2, karbon dioksida, dan juga vaporizing liquid atau halon. Untuk yang pertama yaitu APAR jenis water atau jenis air. APAR jenis air ini merupakan APAR yang paling ekonomis dan paling cocok untuk memadamkan api yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, maupun plastik. Tetapi jenis air ini tidak bisa digunakan untuk kebakaran pada jenis instalasi listrik yang mudah terbakar. Yang kedua, di situ ada dry powder. Dry powder ini merupakan serbuk kimia. Serbuk kimia ini akan dikeluarkan dan akan menyelimuti bahan yang terbakar, sehingga akan memisahkan oksigen yang merupakan unsur penting terjadinya kebakaran, sehingga api akan mudah mati. Selanjutnya ada CO2 atau karbon dioksida. CO2 atau karbon dioksida ini sangat cocok untuk kebakaran jenis B dan juga jenis C, yaitu untuk instalasi listrik. Yang selanjutnya ada APAR jenis foam atau busa. APAR busa ini terdiri dari bahan kimia yang dapat membentuk busa. Busa ini akan disemburkan keluar dan akan menutupi bahan yang terbakar, sehingga oksigen tidak akan bisa masuk dan dapat menghambat timbulnya api. Kemudian yang terakhir ada vaporizing liquid atau halon. Vaporizing liquid atau halon ini merupakan jenis APAR yang digunakan untuk memadamkan kebakaran jenis khusus. Keuntungan dan kerugian pada masing-masing APAR. Untuk APAR yang pertama yaitu jenis water atau air. Di situ keuntungannya
Apar berbahan utama air sangat baik digunakan untuk menurunkan suhu ruangan. Apar berbahan utama air lebih mudah didapat dan jauh lebih murah harganya atau lebih ekonomis. Kerugiannya, apar yang menggunakan bahan utama air tidak dapat digunakan untuk kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Yang kedua, apar berbahan air dapat merusak berbagai macam barang elektronik. Yang kedua, apar powder. Keuntungannya, serbuk kimia kering tidak berbahaya bagi manusia. Yang kedua, sebagai pemisah oksigen dan api. Ketiga, bukan penghantar listrik. Yang keempat, efektif dipergunakan di ruang terbuka jika angin tidak kencang. Yang keempat, dapat menyerap panas sekaligus dapat menghambat panas. Kerugiannya, yang pertama, jika dipakai berbentuk debu akan mengganggu pernafasan dan juga penglihatan. Yang kedua, sekali pakai habis. Yang ketiga, meninggalkan kotoran berupa serbuk. Selanjutnya, apar CO2. Keuntungannya efektif untuk kebakaran kelas B dan juga kelas C. Kedua, berat jenis CO2 1,5 kali berat udara. Yang ketiga, mudah menyebar ke seluruh area kebakaran. Yang keempat, tidak menghantarkan listrik. Yang kelima, tidak meninggalkan residu. Kerugiannya, apar jenis CO2 ini berat. Selanjutnya, apar foam. Apar foam keuntungannya, alat pemadam jenis foam atau busa ini memiliki tekanan rendah, sehingga lebih efektif untuk memadamkan kebakaran benda cair. Yang kedua, cara penggunaannya lebih praktis. Kerugiannya, apar jenis busa tidak bisa untuk memadamkan kebakaran listrik karena berupa cairan. Yang kedua, kotor dan meninggalkan noda pada benda yang terkena cairan busa jika tidak segera dibersihkan. Apar halon. Apar halon ini memiliki kelebihan yang pertama untuk kebakaran kelas B dan C. Yang kedua, tidak menghantarkan listrik. Untuk kerugiannya, yang pertama, berbahaya karena menyebabkan kanker kulit. Selain itu, untuk kulit, apar halon ini juga sangat berbahaya karena sifat cairannya yang sangat dingin, sehingga apabila terkena tangan bisa menyebabkan tangan menjadi kaku dan beku, sehingga sangat berakibat fatal. Yang kedua, menurunkan sistem daya tahan tubuh. Yang ketiga, menyebabkan katarak. Komponen apar. Silakan kalian lihat komponen apar berikut mulai dari nomor 1 sampai nomor 8. Untuk nomor 1, di situ ada safety pin atau pin pengaman, di mana ketika kita akan menggunakan apar, langkah pertama yang harus kita buka yaitu safety pin atau pin pengaman ini. Yang kedua, di situ ada level atau tuas. Level atau tuas ini merupakan handle untuk menyemprotkan apar. Yang ketiga, ada handle atau pegangan. Yang keempat, ada pressure gauge atau pengukur tekanan. Pengukur tekanan ini menunjukkan isi dari apar tersebut. Kemudian yang kelima, information label. Yang keenam, silinder atau tabung. Yang ketujuh, hose atau selang. Yang kedelapan, nozzle atau corong. Di situ ada berbagai klasifikasi kebakaran. Kemudian ada jenis foam mana yang cocok untuk kebakaran tersebut. Sesuai emotikonnya, ada sangat efektif,
dapat digunakan, kurang tepat atau tidak dianjurkan, dan yang merah berbahaya. Silakan kalian cermati sendiri sesuai dengan jenis kebakarannya masing-masing. Cara menggunakan APAR. Cara menggunakan APAR ini bisa kita singkat dengan PASS atau PASS. Di mana yang pertama P di sini pull, maksudnya tarik pin pengaman. Kedua A di sini aim, arahkan nozzle pada sumber api. Ketiga S atau squeeze, yaitu tekan tuas. Yang terakhir S, sweep atau sapu dari setiap sisi. APAR memiliki beberapa bagian: safety pin atau pin pengaman, lever atau tuas, handle atau pegangan, pressure gauge atau pengukur tekanan, silinder atau tabung, hose atau selang, nozzle atau corong, dan yang terakhir adalah information label atau label informasi mengenai rating APAR, petunjuk penggunaan, klasifikasi, dan tipe. Label informasi menunjukkan bahwa APAR memiliki tipe yang berbeda-beda, yakni water, foam, dry chemicals, carbon dioxide, dan clean agent. Tipe-tipe APAR tersebut harap digunakan untuk memadamkan jenis kebakaran sesuai dengan klasifikasinya. Saat terjadi kebakaran, pastikan klasifikasi sumber api. Kemudian, segeralah menuju lokasi penyimpanan APAR yang sesuai. Sebelum digunakan, cek isi tabung pada pengukur tekanan. Pastikan jarum petunjuk ada pada posisi hijau. Catatan penting bagi para penanggung jawab APAR untuk selalu merawat dan mengisi ulang sehingga siap digunakan setiap saat. Letakkan APAR sejajar dengan tubuh. Hindari posisi kepala di atasnya. Tahan APAR sambil melepas pin pengamannya. Periksa tekanan APAR dengan cara mengarahkan corong ke atas, lalu tekan tuas beberapa kali. Setelah memastikan semua berfungsi dengan baik, angkat tabung APAR dengan menggenggam pegangannya. Untuk menghindari isi tabung keluar dengan tidak sengaja, jangan membawa APAR dengan posisi tangan menggenggam tuasnya. Sampai di lokasi kebakaran, ambillah jarak dari sumber api kurang lebih 2-3 meter. Apabila terjadi di luar ruangan, pastikan posisi kita tidak berlawanan dengan arah angin. Angkat tabung APAR dan arahkan corong ke sumber api. Lepaskan isi tabung dengan menekan tuasnya. Kemudian, kibaskan corong untuk mengatur arah semburannya hingga merata. Setelah api berhasil dipadamkan, masukkan kembali pin pengaman tuas. Lalu, simpan APAR pada tempatnya. Secara singkat, penggunaan APAR dikenal dengan istilah PASS, yaitu pull, tarik pin pengaman tuas, aim, arahkan corong ke sumber api, squeeze, tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung, sweep, sapukan secara merata hingga api padam. Mungkin itu sedikit video terkait dengan materi kebakaran dan juga APAR. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya kurang lebihnya mohon maaf. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa di video-video berikutnya.